buat yang hidup. Nasihat terakhir buat yang meninggal dunia sudah ketika mau ditinggal dikubur, dibacakan talqin sama kiai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah baca kitab, kalau tidak salah kitabnya Nasoihul Ibad, halamannya lupa. Maksud saya begini santri, kalau saya bilang halaman nanti sampean buka ke pondok langsung buka. Tapi kalau ada halamannya saya rahasiakan, sampean bukanya dari awal sampai akhir, pasti ketemu. Di sana ada makalah, kalimatnya begini. Yastakbilu ibnu adama arba'an hubatin. Yastakbilu ibnu adama arba'an hubatin. Bakal datang, bakal menimpa. Kita semua bakal berhadapan. Dengan siapa? Dengan 4 golongan yang akan ngeroyok Kulon Jenengan Sami. Kita ini punya 4 perkara dan akan direbut oleh 4 golongan. Pertanyaannya, apa yang 4 perkara itu? Dan siapa yang akan merebut milik kita yang 4 itu? Tapi hakikat tetap milik Allah. Yang pertama ruh, nyawa. Mau tidak mau, siap tidak siap, gelem ora gelem. Daek tidak paeh, pasti paeh. Di kampung saya mati itu dalam tanda kutip paeh juga kiai. Gak tahu di sini. Ya tergantung orangnya. Kalau bajingan yang mati ya podar namanya. Lo kan ada tingkatan sendiri. Ada kalimat bahasanya wafat. Itu kan orang-orang tertentu. Kalau bahasa wafat biasanya orang-orang besar kayak raja dan yang lain-lain. Ustadz maut, kiai maut, presiden paeh, gubernur paeh, camat paeh, kiai maut. Nggak sama, beda. Terkecuali wakil presiden. Ajengan sama kudu beda. Ya Haji Ma'ruf Amin, kalau merasakan mau paeh saya kata. Ruh ini tidak ada serepnya. Gelem ora gelem, siap enggak siap, sing jenenge mati, panggah mati. Sudah ada apa ini? Ada subhanallah, orang Banten takdim ya. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsira. Mengambil sendal saya, beliau nggak tahu sendal saya yang mana kan gitu. Akhirnya cari aja sendal raksasa. Arwah. Oleh karena Bapak Ibu, sebelum kita dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah ciptakan minha khalaqnakum, dari tanah kita semua diciptakan. Untuk apa? Lil ajri was sawab, untuk mengumpulkan pahala dan ganjaran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kesempatan hidup oleh Allah. Umur kita sekarang tinggal berapa? Saya sudah 45 lebih dikit, belum tentu sisa umur 45. Maka tadi saya lihat bapak-bapak saya sambil minum, sambil makan kelengkeng, diam-diam curi pandang. Saya lihat wajah para bapak, terutama yang di depan-depan. Ternyata tanda-tanda kematian sudah jelas. Saya bukan ahli nujum, saya bukan ahli ramal, saya bukan ahli tebak-tebakan. Cuma saya lihat dari para bapak, subhanallah, tanda-tanda kematian sudah jelas. Loh, dari mana saya tahu? Malaikat Ajrail pernah sowan, pernah datang ke Nabi Syuaib alaihissalam. Rampung ngobrol, malaikat bangsul ke alam malaikat. Sebelum kembali ke alam malaikat, Nabi Syuaib berkata, Ajrail, jika kau hari ini datang kepadaku, aku mohon kepadamu, nanti sebelum kau cabut nyawaku, tolong informasikan jauh-jauh hari kapan kau cabut nyawaku. Saking akrabnya sama Ajrail, mati aja dipesan. Tolong sebelum kau cabut nyawaku, informasikan kepadaku jauh-jauh hari kapan kau cabut nyawaku, agar aku memperbanyak istighfar kepada Allah. Ajrail menjawab, siap. Nanti kalau akan kau cabut nyawa, akan informasi tentang kematianmu. Sekian tahun kemudian Ajrail rawuh datang. Assalamualaikum Syuaib. Waalaikumsalam. Syuaib langsung nebak. Pasti kau datang kepadaku akan informasikan toh kapan aku mati. Tidak Syuaib. Hari ini aku datang kepadamu bukan informasi tentang kapan kematianmu. Justru
justru aku datang hari ini akan mencabut nyawamu. Seandainya Nabi Su'aib itu orang Jawa, mungkin dia akan ngomong, oh, apa? Loh, saya kan sudah ngomong, Ajroil. Aku sudah ngomong jauh-jauh hari, tolong sebelum kau cabut nyawaku, informasikan dulu kematianmu. Jangan ujuk-ujuk begini, nggak sopan, Ajroil. Jangan ujuk-ujuk begini, nggak baik, Ajroil. Tolong dong kau kembali, informasikan dulu kapan aku mati yang jelas. Ajroil menjawab, Su'aib, informasi kematianmu sudah nyampe kepadamu, makanya aku akan cabut nyawamu. Mana? Informasi kematianku belum nyampe. Sudah, Su'aib. Belum, sudah. Tidak ada, Ajroil. Bahkan aku sudah lihat di WhatsApp tidak ada, di Google tidak ada, di YouTube tidak ada, di Facebook pun tidak ada. Tolong Ajroil, tunda kematianku, kabarkan lagi kapan aku mati. Ajroil menjawab, tidak bisa, Ajroil. Kematianmu hari ini tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Oh begitu, Su'aib. Ajroil, iya. Dan kematianmu sudah jelas. Tanda-tanda kematianmu sudah disampaikan oleh Allah. Boleh aku tahu, Ajroil, tanda kematian yang kau maksud? Su'aib, kau masih ingat ketika kita berjumpa pertama kali rambutmu hitam semua? Sekarang rambutmu sudah banyak yang putih. Itu tanda kematianmu, Su'aib. Makanya ketika kita punya uban 1, 2, 3 nggak usah dicabut. Itu tanda kematian. Dan uban ini luar biasa, Pak Kiai. Ketika dicabut 1, tumbuh 10. Patah, tumbuh, hilang berganti. Mati 1, tumbuh 1000. Dulu saya pertama kali keluar uban diambil sama anak saya yang perempuan, yang cewek itu masih dicabutin satu-satu. Seminggu, Kiai, Allah maratak kita uban. Dan ternyata tidak ada yang bisa membuat uban menjadi buang hilang kecuali illa bil tiqaq. Dicabut malah ngeret, Kiai. Bijil doi baik. Su'aib, itu ubanmu, tanda kematianmu. Bukankah kita jumpa pertama kali rambutmu hitam semua, kini sudah banyak yang putih. Itu tanda kematian. Bukan hanya itu, Su'aib. Ketika kita berjumpa pertama kali kulitmu masih kenceng-kenceng, Su'aib. Sekarang sudah mulai keriput. Itu tanda kematianmu. Ketika kita berjumpa pertama kali badanmu tinggi tegap. Akhirnya naik juga, saya ngalah. Itu ada yang duduknya paling bawah kayak udah gini-gini. Kasihan saya. Apunten kayak ngaluran ya. Dulu, Su'aib, badanmu tinggi tegap, gagah. Sekarang badanmu sudah mulai membongkok. Itu tanda kematian. Dulu tenagamu kuat, sekarang sudah mulai melemah. Itu tanda kematianmu, Su'aib. Dulu gigimu utuh, sekarang sudah banyak yang permisi. Itu tanda kematian. Dulu matamu melihat dengan jelas, kupingmu mendengar dengan jelas. Sekarang matamu mulai rabun dan kupingmu mulai budek, Su'aib. Itu tanda kematian. Makanya bapak-bapak yang rambutnya sudah banyak yang putih, kulit mulai keriput, badan mulai membongkok, tenaga mulai berkurang, gigi mulai permisi, mata mulai rabor, kuping mulai budek, lengkap sudah tanda-tanda kematian. Lu ini informasi baik dari Allah. Ternyata Allah ngasih informasi tentang kematian. Oleh karena Bapak Ibu, monggo sami-sami monggo isi dikai umur memperbanyak ibadah dening Allah Subhanahu. Uban sudah keluar, tenaga membongkok, mata mulai kabur, kuping mulai budek, masih aja ngebadung. Masih aja ngebadung. Sholat ora gelem, ngaji ora gelem, wis tuwa ora gelem ngaji, masih aja adu ayam sama kopro. Lo itu saya cerita di kampung gua, Kiai. Di kampung gua, sini masa nggak tahu. Tapi biasanya di kampung gua ada, juga di sini kadang-kadang juga ada. Allah karim subhanallah. Para sedulur enggal tobat, umur kita munggari cendak, yen awak temumpang pundak jegur ning kubur. Tidak oh mae ora digawa, anak lan bojo dikeri ana.
Bandane dibagi rata, bojo sing ayu titele rondo, Masya Allah. Monggo bareng-bareng memperbanyak ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Siji, roh tidak bisa ditawar. Ruh tidak ada isi Acara ulang. 40 Dan hari ya alhamdulillah untung di tidak ada isi tempat ulang. Kang Kalau ruh ini ada isi ulang mungkin kita sudah mati depan dari rumah. kemarin-kemarin. Kenapa? Terlambat ngisi ulang. Kenapa? Harganya mahal. Orang kompor gas saja 27 sampai 30 ribu yang hanya kepake seminggu. Bagaimana kalau ruh ini isi ulang sementara 3 kilogram harganya 4 juta rupiah. Kali keluarganya 11, mungkin nggak bakal kebeli. Oleh karena Bapak Ibu mau bareng-bareng sebelum kita menghadap Allah, sebelum dieksekusi oleh malaikat Ajrail, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memperbanyak ibadah, betapa banyak hari ini di makam-makam, di kuburan-kuburan, mayat berteriak-teriak, "Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tunda kematianku. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku janji ya Allah akan jadi orang baik-baik. Aku akan sedekah, aku akan ibadah, aku akan tahajud dan akan berbuat semua kebaikan ya Allah. Tolong balikin lagi ya Allah. Ribuan bahkan ratusan ribu bahkan miliaran manusia dalam kubur menjerit sama Allah pingin dikembalikan. Mongpong awetw turun melepuh kubur. Ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh sudah tidak ada guna kita. Geus teu kapake deui Pak, ruh geus dicabut ku Gusti Allah. Melalui syariat perantaraan malaikat Ajrail kita tidak ada guna lagi. Senajan teriak-teriak, "Papa, jangan tinggalkan kami ya Allah, Papa. 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 Balik. Tetap dikubur. Walaupun digotong ke kuburan Papa, jangan tinggalkan, tetap digotong ke kuburan. Dikembalikan kemana? Ke tanah. Wa fiha nu'idukum, dan akan dikembalikan ke tanah. Buat apa? Lituti wa turab, hanya untuk santapan lezat cacing-cacing tanah. Lituti wa turab, hanya untuk santapan lezat belatung-belatung tanah. Maksud saya begini, biarkanlah kita masuk ke kubur dimakan belatung-belatung tanah, tidak jadi masalah. Yang penting roh dan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada panitia berdoa kematian, doanya jelek, tapi diaminin sama pengunjung. Doanya begini, kadang-kadang tidak sedikit orang kepleset. Kita doakan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dibalas oleh Allah sesuai amal perbuatan. Ya iya bakal itu. Mudah-mudahan dibalas sesuai amal perbuatan, pasti. Walaupun gak didoakan, pasti. Maka doanya yang jelas, ya Allah, mudah-mudahan minta doa sama para bapak almarhum yang sudah meninggal dunia, diterima iman Islamnya, diampuni semua kesalahannya, baru amin. Kalau kalimatnya mudah-mudahan ditempatkan sesuai amal perbuatan, pasti. Pasti Allah tempatkan sesuai amal perbuatan. Lawan kana neraka heula, neraka. Geus beak dosa kana surga. Tapi tetap kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan almarhumah diampuni segala kesalahannya dan diterima semala amal baiknya. Kuwi diamini, le ora kuwi aja diamini. Kadang-kadang awake dhewe udah karo dikasih berkah, ya udah amin-amin aja. Doa enggak disaring dulu. Lituti wa turab, hanya untuk santapan lezat belatung-belatung tanah. Tidak jadi masalah tubuh kita dimakan belatung, hitung-hitung sedekah. Maka saya di kampung saya Pak Kiai, mohon maaf bapak-bapak yang merasa ini, yang merasa saya yang baik-baik di kampung saya, bapak-bapak yang merasa badannya gemuk, baik-baiklah di masyarakat. Kenapa? Matinya pun menyusahkan orang. Ngegotongnya berat. Loh, di kampung saya Kiai ada orang gemuk tapi kelakuannya bukan kayak kelakuan manusia. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat yang gotong berat, orang pada ngomong gubrakan bae sih. Itu kalau bahasa gubrakan Kiai di kampung saya sangat kasar sekali. Diangkat, lepasin aja lah. Ya Allah karim, subhanallah. Oleh karena Bapak Ibu, biarkan tubuh kita dimakan belatung. Yang penting ruh dan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua.
Yang ketiga, yang akan jadi rebutan itu siapa? Yantahibul warasatu malahu, yantahibu bakal jadi royoan. Oh, al warasatu ahli waris malahu kepada hartanya anak Adam. Ruh dicabut sama Ajroil. Tubuh jadi rebutan belatung-belatung tanah. Yang ketiga, sedikit banyak orang meninggal dunia pasti meninggalkan warisan. Yantahibul warasatu malahu, yantahibu bakal royoan sopo al warasatu ahli waris malahu kepada hartanya anak Adam. Mohon maaf Pak, catat kata-kata saya. Bapak punya anak banyak. Bapak hidup sampai jumpo. Bapak hidup sampai tua. Anaknya banyak, belum tentu anak kita rebutan ngurus orang tua. Ini banyak terjadi. Dia sudah profesor, dia sudah doktor, dokter Andes, tapi ngurus ibu aja nggak punya, sampai dititipkan ke panti jompo. Anak ya Allah Karim, disekolahkan sama bapaknya, disekolahkan sama ibunya, sampai menjadi manusia hebat. Begitu dewasa, saking sibuknya kerja, ibunya dititipkan ke panti jompo. Di rumahnya lebih enak dan lebih empuk kasurnya ketimbang di panti jompo. Maka saya sering ngomong, walaupun anak kita banyak, belum tentu hidup sampai tua anak kita rebutan ngurus orang tua. Tapi kalau kita mati, anak kita banyak, harta kita banyak, sudah dipastikan bakal rebutan warisan. Ini pengge. Ini sudah banyak Pak terjadi. Banyak Pak. Anaknya banyak banget. Banyak, Begitu Pak. sudah jumpo ya Allah, Ya, tak ya. satu pun anak yang bisa ngurus orang tua. Bahkan nasib orang tua persis kayak bola pingpong. Pindah anak pertama. Yang Anak enam. pertama getah, kaya cuma Iya. cerai. Pindah ke Lagi anak dalam. yang kedua, kalem Iya. lembut cuma belangsa. Makannya susah. Ngomong sama adenya, "Dek, mama ambil aja aku." Susah, kasihan. Diambil ke sana anak yang ketiga. Anak yang ketiga baik, yang perempuan kan anak kandung. Tapi anaknya yang laki kan anak mantu. Ngomong sama istrinya, "Dek, ngapain sih mama dibawa-bawa ke sini? Biarin si Mas ngurus-ngurus orang tua kali-kali. Jangan bilang ngurus-ngurus begitu. Yang cari duit kan aku. Masa mama mau ditinggal di sini, sementara mamaku juga nggak ke sini. Kalau mamamu di sini, tolong dong, mamaku juga bawa ke sini." Ya udah, bawa dua-duanya ke sini. Akhirnya apa? Mertua sama mertua tengkar. Mungkin karena beda pemberian, mungkin beda gizi. Akhirnya apa? Dua-duanya kekerasan. Pindah lagi. Pindah ke anak yang keempat. Pindah lagi. Nasib orang tua persis kayak pingpong, Allah kan. Oleh karena Bapak Ibu, ya bareng-bareng, maksud saya begini. Ketika harta kita banyak, sebelum jadi rebutan warisan, memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat, bukan memperbanyak zakat. Kalau zakat mah udah segitu. Memperbanyak sedekah, nyantuni yatim, nyantuni orang-orang jompo. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, meninggalkan harta banyak, belum tentu anak kita mikir sedekah buat orang tua. Niki. Lo pertanyaannya, opo tekoh, apa nyampe sodakohnya yang hidup kepada yang mati? Ini kan banyak pertanyaan dan banyak perdebatan Kiai. Bahkan di kampung saya, kernaon tahlil teng, kernaon doa teng, moal nyampe, moal anjo kanu pae, moal. Ya kalau nanya sama saya, ya saya jawab. Nanya sama saya, ya jawab. Pak Muhajirin, apa nyampe doanya orang yang hidup kepada yang mati? Saya jawab nyampe. Karena nanyanya sama saya jawab nyampe. Bapak ngedoa, tadi sampaikan sama Kiai, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabraha khufratan min khuffarin niran. Ya Allah, jadikan kuburannya Ibu Siti Asiyah binti Ilyas, jadikan sebagai taman-taman sorga. Taman dari tamannya sorga. Kuburnya dijadikan sebagai taman sorga. Dan jangan kau jadikan kuburnya sebagai jurang neraka. Diamini sama yang hadir. Apa nyampe? Nyampe. Bahkan yang mati pun bisa berdoa kepada yang hidup. Dari mana saya baca? Kalau tidak salah dari kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa atau Minahus Saniyah. Ketika Bapak ngedoa, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburannya makbiar. Kalau orang Jawa itu makbiar. Makbiar, padang caam. Orang kubur bertanya, ya Allah, tadi kuburanku gelap, sekarang kau terang benderang. Dari mana ini ya Allah? Allah menjawab, tuh dari anakmu. Anakmu berdoa, Robbi firli
wali taya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburannya terang benderang. Lalu yang kubur menjawab, kalau itu dari anakku ya Allah, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basarna biha. Ya Allah, semoga kau ampuni dosa orang yang menerangi kuburanku. Dan ya Allah, kasih kabar gembira sebagaimana dia telah memberikan kebahagiaan kepada aku dengan surgamu ya Allah. Jadi Pak, nyampe lewat kuburan Rasul nganjurkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafu wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang kubur menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngejawab, Pak, apa kau nggak dengar? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah nggak kerungu. Kalau kita ngedoa assalamualaikum sama yang mati jawab kedengar, kita mungkin nggak nyampe ke rumah, pingsan. Ketika Bapak lewat kuburan, Bapak tidak assalamualaikum, yang kubur ngejawab, ombong. Kok nggak kedengar? Alhamdulillah, untung nggak kedengar. Kalau kedengar Pak subhanallah, yang lewat kuburannya tetanggamu, orang ngomong, sombong amat kamu ini. Allah karim subhanallah. Termasuk sodakoh malam hari ini Pak, kayak begini. Ya Allah, sodakoh saya sampaikan pahalanya kepada yang meninggal dunia, termasuk kepada ibu saya. Amin. Nyampe. Makanya semakin banyak Bapak makan hidangan yang disuguhkan, semakin banyak pahalanya. Habisin aja. Kecuali piring. Loh, semakin gede sodakohnya, semakin gede pahalanya. Loh, sedikit banyak orang kan ngomong, gak bakal nyampe, ya wes ora apa-apa. Sing penting kulon duwe tekad, yen donga niku mesti teko. Disampaikan oleh Allah kepada yang sudah meninggal dunia. Oleh karena Bapak Ibu, monggo bareng-bareng mumpung hari ini harta kita masih banyak. Kalau sudah dapat genggaman warisan anak-anak, belum tentu anak kita ingat kepada orang tua. Mumpung masih milik kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang Pak Ustadz, mohon maaf, kadang-kadang dimarah sama istri di rumah itu. Marahnya masuk sepele. Saya ini orangnya gimana ya, mohon maaf, saya ngaji ikhlas kok Pak. Disangoni gak disangoni saya ikhlas ya. Salahnya panitia aja nggak sodako sama saya terima. Tapi kadang-kadang nggak nyampe ke rumah Pak. Kadang-kadang nggak nyampe ke rumah. Istri saya bilang, panitia sodako nggak Mas? Ada, dikit. Berapa? 250.000. Gak mungkin Mas, masa Bandar Lampung sini cuma 250.000. Ini belum selesai ceritanya nih. Masa Bandar Lampung sini cuma sekian Pak, orang yang deket aja sekian. Iya, mohon maaf. Apa? Kita hidup nggak sendiri. Di lampu merah banyak orang yang ngemis-ngemis. Kadang-kadang banyak anak kecil-kecil. Aku nggak tegel Pak. Sini kalau ada anak kecil dagang, jualan apa yang kejangkau saya beli. Karena punya duit saya borong. Kenapa? Saya ingat anak saya, ya Allah, seandainya aku mati, anak saya dagang di lampu merah, nggak ada yang beli, sedihnya bagaimana anak saya? Saya borong Pak. Kalau kira-kira kejangkau, berapa dek? Diborong semua, 200.000 Pak Ustadz. Ya sudah. Allah karim, cuman sodako 200.000, doanya Pak ngaburulu. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Ustadz bisa naik haji, mudah-mudahan Pak Kiai bisa masuk surga tanpa hisab. Cuma sodako 20.000, doanya segitu. 200.000, doanya segitu. Didoakan sama yang mis, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya cuma ngasih kadang cuma 50.000, 100.000, doanya ngeberulu Pak. Maka kalau saya pulang selamat ya Allah, saya pulang selamat, padahal tadi mobil saya nyari, tabrakan sama mobil yang lain. Boleh jadi ini doanya dari pengemis tadi, ya Allah terima kasih. Seandainya saya tidak doakan, mungkin saya celaka, penghabisan saya, modal dan mobil udah berapa, walaupun mobil saya butuh. Mobil saya itu butuh, cuman ya jarang macet, alhamdulillah. Kijang super, 93. Bapak punya Kijang, punya Innova, punya Pajero, punya Fortuner, masih bagusan punya saya. Kijang ada supernya, sebagus-bagusnya Innova nggak ada supernya. Iya. Orang kadang-kadang tetangga ngomong gini, nggak ganti-ganti mobilnya. Kalau mobil saya ganti, nanti kamu tembung ke rumah sakit, bawa yang sakit, kamu nggak bakal berani mobil ini. Tapi kadang-kadang pengunjung tuh ngejawab juga,
Pinter-pinter, udah Pak Gila bilang aja nggak kebeli yang baru gitu aja. Monggo memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, disampaikan kepada yang sudah meninggal dunia. Makanya banyak orang tua meninggal dunia, punya anak punya dosa sama orang tua. Kadang-kadang diampuninya setelah mati. Makanya banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kadang-kadang ketika hidup nggak diampuni sama orang tua, diampuninya setelah mati. Kenapa? Saking seringnya seorang anak mendoakan orang tua. Terus ada digempur dengan doa Rabbik firli, Fatihah, buat orang tua. Sering sedekah, buat orang tua. Zakat, buat orang tua. Pahala tahlil, buat orang tua. Kirim orang tua. Nanti dikubur bertanya, ya Allah, sinar ini semakin banyak, siksa saya semakin ringan. Malaikat semakin kasihan sama saya, mentungnya nggak kayak kemarin keras-keras banget. Sekarang sudah mulai pelan-pelan ini, ya Allah. Ya Allah, ini kenapa? Dijawab, ini karena doa anakmu. Dan sekarang dosamu sudah tidak ada karena doa-doa anakmu. Anak yang mana? Tuh yang si Robert itu. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, aku diampuni dosanya gara-gara doa dia, ya Allah. Dan dia juga dulu punya dosa sama saya. Aku maafkan, ya Allah. Maka sering orang tanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya meminta doa sama orang yang sudah meninggal? Memperbanyak doa. Tungannya terus diserbu dengan doa. Begitu susahnya kadang-kadang kita hidup minta doa sama orang masih hidup orang tua. Tapi ketika sudah meninggal dunia, dengan doa orang yang sudah meninggal dunia ngomong sama Allah, ya Allah, aku sekarang dosanya sudah habis gara-gara anakku. Ku ampuni dosa juga, dosa anak-anakku, ya Allah. Ini untungnya. Dosa sampean gak percaya, ya rapopo. Pak Ustadz gak percaya, ya rapopo. Syukur besok didoakan, gak usah doakan. Orang gak bakal nyampe dia. Orang nanya, Pak Muhajirin, tahu nggak doanya yang nggak bakal nyampe atau hadisnya yang menerangkan doa tidak nyampe? Saya jawab, aku nggak baca dan aku nggak nyari hadis itu. Yang saya baca karena saya percaya yang nyampe, ya yang nyampe aja. Oleh karena Bapak Ibu monggo bareng-bareng anak cucu dari keluarga besar Ibu Siti Aisyah memperbanyak doa, termasuk melanjutkan perbuatan baik. Saya yakin namanya orang tua pernah pesenlah sama anak, hidup di masyarakat yang baik-baik, yang rukun dengan keluarga, rajin sedekah, rajin pengajian. Ketika ibu sudah meninggal dunia, ketika hidup anaknya nggak pernah pengajian, ada ibunya. Ketika ibunya sudah meninggal dunia, dia rajin pengajian, berangkat sudah dapat pahala yang meninggal dunia. Allah nanya, dia nanya kepada Allah, kepada malaikat, wahai malaikat, dari mana ini sinar begitu terang? Malaikat menjawab, anakmu berangkat pengajian karena kau pernah nyuruh dulu, sekarang dia mau pengajian. Allah karim subhanallah. Makanya Pak ngasih nasihat sama anak-anak itu, boleh jadi hari ini tidak diamalkan, boleh jadi setelah kita meninggal dunia dia baru mikir. Oleh karena banyak-banyak memberikan nasihat kepada anak, banyak-banyak memberikan contoh kepada anak. Kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Bukan hanya harta yang kita sedekahkan, bukan hanya harta yang kita infakkan. Kenapa? Peninggalan orang tua bukan hanya harta. Apa itu? Anak. Termasuk kita, anak cucu kita, itu peninggalan orang tua. Maka bukan harta saja yang diinvestasikan, termasuk anak-anak kita diinvestasikan untuk akhirat. Caranya kemana? Masukkan ke pondok pesantren. Biar tadi anak sing soleh, misal dongane wong tua. Karena kalau harta kita tinggalkan, anak tidak diinvestasikan, di Lampung Selatan Pak, tidak sedikit orang tua mewakafkan tanah, begitu bapaknya sudah meninggal dunia, tanah wakaf dicabut kembali. Itu banyak terjadi. Kenapa? Bocah tolol, gak paham, dicabut lagi. Padahal bapaknya yang mewakafkan. Kenapa? Anaknya gak paham, karena orang tuanya dulu tidak menginvestasikan anak ke pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah ini banyak santri, santrinya Kang Ijut ya, campur-campur. Oh, teruskan pesantrennya yang betul. Bukan calon kiai, calon-calon ulama nih. Orang-orang soleh penerus generasi kita. Allah karim. Kenapa sering saya sampaikan, Pak mohon maaf, sampai hari ini tidak ada tempat pendidikan yang lebih bermutu melainkan pondok pesantren. Saya sering nantang sama orang-orang, tunjukkan kepada saya perguruan tinggi mana yang mampu mengalahkan pondok pesantren. Orang-orang catat, pondok pesantren tempatnya subhanallah romantis, higienis dan ekonomis. Sampai-sampai ini ibarat gantung-gantungan wong tua.
Anak-anak yang dari pesantren ini akan meneruskan perjuangan kiai-kiai sekarang ini. Maka dari Bapak Ibu monggo bareng-bareng, bukan hanya harta yang kita investasikan, mati nggak dibawa. Ada orang yang ngakalin, Pak, mobil dibawa ke kubur kok hanya sama mobil-mobilnya dikubur. Tapi apa dikubur bisa menikmati fasilitas itu? Boten. Yang disodakohkan yang kita bisa menikmatinya. Maka pas sering saya ngomong bola balik Allah Karim Subhanallah, mobil kita mewah nggak dibawa. Kita di Kaliawi kena stroke, nggak bisa apa-apa, tidak berdaya. Itu baru stroke, belum 2 truk. Baru stroke sudah tidak berdaya. Masuk ke rumah sakit Abdul Muluk, ke rumah sakit yang lain. Boleh jadi karena kepepet tidak ada ambulan masuk rumah sakit yang bawa mobil kita. Pajero kita, Fortuner kita, Innova kita, Avanza kita boleh jadi yang bawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit nggak lama karena sudah pecah pembuluh darah, stop, stres, stroke, stop, mati. Mobil kita nggak bawa lagi Pak pulang ke rumah. Yang bawa di rumah sakit Abdul Muluk ke Kaliawi bukan lagi mobil kita, tapi diganti dengan ambulan tua. Bawa ke rumah sakit Pajero baru masih harum, Fortuner baru masih harum. Allah Karim, dari rumah sakit ke Abdul Muluk ke sini yang bawa bukan mobil pribadi, sudah diganti dengan mobil ambulan. Itu pun ambulan sudah tua, yang sudah bawa mayat ratusan orang. Baunya sudah nggak gena-gena. Kenapa mobil kita nggak bawa? Nggak tahu ini mitos apa fakta. Katanya kalau mobil pribadi bawa mayat apes. Ada aja halangannya. Nggak tahu ini mitos apa fakta. Tapi kalau dibilang mitos, nyatanya banyak yang nggak mau. Dibilang fakta, nyatanya mobil saya nggak apa-apa. Mobil saya Kijang Super pertama si biru bawa mayat berkali-kali. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Macet juga enggak. Cuma satu yang jadi masyarakat, supir saya nggak mau ketika bawa kosong. Bahasanya takut. Saya sian Pak Muhajirin. Itu kunaon kemarin lagi bawa mayat ke Bandar Jaya katanya banyak darah. Sok asa jejelun ngelihat ini spion atas itu kaca atas. Takut di belakang tuh ada apa. Supir saya yang takut. Tapi ternyata nggak apa-apa. Allah Karim Subhanallah, yang bawa bukan mobil pribadi. Makanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Bapak-bapak saya sering menggambarkan ya Allah Karim Subhanallah. Ketika saya pulang pengajian baik sendiri atau bawa kawan. Sekarang saya mulai bawa kawan Kiai. Ada ketakutan tersendiri. Ceramah bawa supir, bawa kawan. Yang saya takutkan cuma satu. Ada pengalaman. Seorang dai di Jawa mati di jalan. Tidak ada yang nalkin. Makanya sekarang saya bawa santri. Khawatir saya mati di jalan. Nggak ada yang nalkin. Siapa tahu santri saya mau nalkin saya. Atau mungkin malah lari. Setiap saya pulang, ada mobil polisi, pejet sirine, saya nggak begitu merinding Pak. Saya bodo amat. Aing teh salah. Dipenta bikin mobil butut ya. Surat-surat saya tidak pernah bawa, kadang-kadang lupa. Polisi sirine menjerit, saya tidak pernah merinding. Tapi ketika salipan sama ambulan, apalagi dikejar. Dikejar nggak kekejar-kejar di belakang saya, ya Allah Karim. Ada perasaan takut dan merinding. Tapi hati saya berkata dan membaca, ya Allah, mobil ambulan begitu menjerit suara sirinenya, seolah-olah menggambarkan mayat. Seandainya mayat dalam ambulan tidak beribadah kepadamu, ya Allah, jeritan sirine merupakan jeritan mayat yang ketakutan menghadap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang-siang mata ambulannya nyala, muruk. Kadang hati saya berkata, ya Allah, seandainya mayat dalam ambulan orang yang tidak beribadah kepadamu, mata ambulan yang begitu melotot seolah-olah menggambarkan pelototan mayat yang ketakutan menghadapi malaikat munkar dan nakir. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu monggo bareng-bareng memperbanyak sedekah. Mumpung harta kita masih kita miliki, mumpung harta kita mati kita kuasai. Karena kalau kita mati belum tentu anak kita ingat sedekah buat orang tua. Padahal harta itu peninggalan orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, yantahibul khusoma'u amalahu. Yantahibu bakal ngeroyok sobal khusoma, musuh-musuh amalahu kepada amalnya anak. Hari ini kita ahli ibadah. Hari ini kita ahli tahajud. Hari ini ahli baca Quran. Hari ini ahli puasa, haji dan umroh dan yang lain-lain. Belum tentu masuk surga dengan mulus. Karena di akhirat banyak orang yang gagal masuk surga.
Tidak sedikit pula yang gagal masuk neraka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang gagal masuk neraka. Ardo suwarko lo rasito. Ardo suwarko isam wis rampung. Bro, sorga. Wis ardo suwarko tinggal open the door, gagal. Tetangga di Kaliawi manggil-manggil, "Om, come here." Gua juga sekolah. Cuman come here mengerti aingnya. Bro, come here. Sini. Ridwan ngomong, "Mas, dipanggil." Siapa? Nggak tahu, temuin dulu. Dia kemana dia? Dia ke surga. Keola. Dia bukan urusan yang aing dia. Urusan naon ulah gegabah dia. Saya tuh tahu kamu ahli tahajud sampai hitam-hitam keningnya, saya tahu. Hidung tarang itu. Tapi orang yang keningnya hitam belum tentu rajin sujud. Kadang-kadang orang banyak utang juga bisa. Tiap akhir bulan, aduh, bentar ngeplakin tarang itu. Mau masuk surga, gagal. Ditanya mau kemana, mau ke surga, modal apa? Modal tahajud, modal baca Quran, modal puasa, modal haji, modal sedekah, dan yang lain-lain. Dia ngomong, "Ya, saya tahu kamu ahli sholat, kamu ahli tahajud, kamu ahli baca Quran." Tapi sebentar. Wayati wa qad satamahada. Kau ingat ketika di dunia kau pernah mencaci maki saya, kau pernah menghina saya, kau pernah menjelek-jelekan saya, kau pernah memfitnah saya, kau pernah menghujat saya. Sebelum mati kau tidak pernah minta maaf kepadaku. Hujatmu cangkemu kilo sing tukang hujat orang, belum sempat minta maaf kepada saya. Ya Allah, di dunia di Kaliawi dulu saya punya, ya Allah Karim, ya Allah. Ketika di Kaliawi saya nggak pernah keluar rumah, ya Allah, karena malu di masyarakat, karena orang ini yang menjelek-jelekan saya. Ya Allah, ketika di Kaliawi saya nggak pernah berkumpul dengan masyarakat, mau keluar rumah malu, mau yasinan malu, mau pengajian malu, karena pernah dipermalukan sama orang ini. Ditanya, betul, betul ya Allah. Ya sudah, pahala haji mau buat dia, pahala sedekah mau buat dia, pahala umrah mau buat dia, pahala baca Quran mau buat dia, dan dosanya dia buat kamu. Allah Karim subhanallah. Makanya banyak orang yang dihina, dicaci maki, kadang-kadang gak ngelawan. Orang yang sering ngomong, lu dihina, iya. Lu dicaci maki, iya. Lu difitnah, iya. Lu dijelek-jelekin, iya. Lu kok gak balas, kenapa? Gak berani. Dia orang gede, backingnya polisi. Bagaimana gua mau lawan? Udah lawan aja. Enggak lah, biarin. Besok daerah juga kerasa. Tuh, hati-hati sama orang kayak begini. Biarin, besok daerah dia bakal ngerasa. Tuh, hati-hati. Cepat minta maaf. Ngomong, Pak, saya nggak ngelawan. Besok di akhirat dia bakal ngerasa, ya Allah Karim, ini merupakan doa yang menakutkan. Ada lagi yang mau surga gagal, dipanggil, "Om, mau kemana surga?" Sebentar. Modal apa ke surga? Banyak. Sedekah, haji, dan macam-macam. Sebentar. Ya Allah, orang ini punya dosa sama saya. Apa? Ketika hidup, wa kalamala ada, dia pernah makan harta saya, ya Allah. Dia pernah makan harta saya, ya Allah. Sebelum dia mati belum sempat minta maaf kepada saya, ya Allah. Dosa apa? Dia geser-geser batas tanah saya, ya Allah. Ingat. Di kampung mah banyak, ya. Di kampung banyak itu pacul, tajam-tajam bener di kampung saya. Banyak bener. Tanah bisa berjalan. Ya Allah, rumah yang dia tempati, ya Allah, itu sejengkal tanah saya. Dia makan tanah saya tanpa hak, ya Allah, dan saya tidak ridho, dan dia tidak pernah minta ridho. Ditanya, betul, betul. Ya sudah, pahala haji membuat dia, pahala tahajud membuat dia, pahala ini membuat dia. Ini dosanya bajingan buat lu. Kadang-kadang di masyarakat ada orang nantang, Pak, ada orang nantang. Saya mah dimusuhin sama dia sendiri nggak jadi masalah, sebodoh amat. Masih banyak kawan gue yang lain. Jangan bilang sebodoh. Kenapa? Akhirat urusannya. Di sini kita gagah, di akhirat nggak ada yang bisa gagah. Nggak iso gagah di sana. Di sini boleh jadi, karena badan tinggi besar, anting sebelah, badan bertato, semua orang takut. Bertato. Begitu naik mobil aja
Mutah-mutah malu-maluin. Badan bertato, buknya gondrong dipirang, bahasa Inggris nggak bisa, malu-maluin. Kalau si Lendri mah mending, dia mabok juga, begitu mutanya keluarnya mecekan McDonald. Kan orang kaya, hello, mabok yang keluar kangkung. Ih, yang keluar kangkung. Ada lagi mau masuk surga, gagal lagi, dipanggil lagi, mau kemana? Mau ke surga, sebentar. Wadaraba hadza, kau pernah mukul saya. Saya nggak salah-salah, tiba-tiba lu gamplang-gamplang aja. Ya Allah, di dunia saya nggak ngelawan, ya Allah, karena saya nggak berani. Hari ini ya Allah, aku minta keadilan. Ditanya, iya. Ya sudah, pahalamu buat dia, dosanya dia buat kamu. Di akhirat tidak satupun orang yang sakti, tidak ada satupun orang yang bisa ngelawan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan terkunci, mulut terkunci. Yang bisa jawab adalah amal-amal kita semua. Tidak ada yang bisa menghindar dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Bapak Ibu, monggo bareng-bareng sungsung seorep. Hidup bermasyarakat yo sing rukun. Kenapa? Jangan dibilang tidak nyampe ke akhirat. Hidup bermasyarakat, nyampe ke akhirat, belum nyampe ke surga, belum nyampe ke hisab. Dikubur sudah dipermasalahkan. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu diantara pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Waman ikhwanuka, sudulurmu gisopo. Apa jawab satu-satu? Tidak bisa. Mesti jawab muslimin, muslimah, mukminin, mukminah, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Semua saudara saya. Nah, kalau di dunianya berantem terus, di dunianya berantem terus, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat Ajrail dengan benar, malaikat munkar nakir dengan benar? Sementara di dunia perbuatan kita tiap hari bikin ribut di masyarakat. Maka saya sering ngomong sama kawan-kawan, tuh yang pada bikin Facebook, bikinlah amal ibadah pengajiannya lewat Facebook. Catat, rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Pasti nggak ada yang nge-like. Koda sampean ngupload doa-doa, jarang yang nge-like. Tapi kalau ngupload menghina, mencaci maki, bahkan dibagikan. Bahkan yang kawan ngomong izin share, ya di share. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang nge-share, semakin banyak dosa kita. Lo kalau bikinnya status baik, doa-doa dan pengajian-pengajian yang lain, di-like sama orang, semakin banyak pahala kita. Tanya sama kiai, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa berbuat kebaikan, diikutin sama orang, dia akan memperoleh pahala kebaikan itu, ditambah dari kebaikan. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, semakin banyak kebaikan yang kita peroleh. Monggo bapak-bapak hidup rukun di masyarakat. Jangan saling menghina, mencaci maki. Pilihan presiden sudah bubar di kampung saya sampai hari ini, Pak. Sisa pilpres belum selesai. Sampai hari ini. Sisa pilpres. Orang sisa rendang aja segede gini, apalagi sisa pilpres. Sisa rendang, Pak, masih segede lidi. Sisa pilpres sampai hari ini. Bahkan di kampung saya ada mubesanan gagal. Mubesanan gagal. Gara-gara beda pilihan. Allah karim subhanallah. Saya bilang, saya contohkan Mbok Yoyo rukun. Saya sama istri nggak sama pilihannya. Saya bilang, Dek, Jokowi, ada Kiai Maruf Amin. Istri saya ngomong, enggak mas, aku tetap Prabowo. Istri saya diajak, Pak, untuk sholat saya takdim sama kiai, sama suami itu. Tapi urusan pilpres, Pak, saya nggak bisa terpisahkan dengan Prabowo. Mohon maaf, Pak, Mas, saya mah tetap Prabowo. Walaupun Kang Mas Joko Widodo sama Kiai Maruf Amin, tetap saya mah Mas. Apapun hukumannya saya terima. Yuk ketimbang ngehukum bojo, yuk sabodo-bodo amat. Dihukum juga percuma. Yuk jelalah kersane Gusti Allah, begitu pilihan salah milih. Yuk kan, doanya suami mulu mandi. Tapi sampai hari ini sisanya Allah karim. Subhanallah. Iyalah, saya pernah merasa hidup bukan di Indonesia. Sebelum pilihan presiden saya merasa hidup ini bukan di Indonesia. Kenapa? Dihuninya bukan 2 orang, tapi dihuni dengan 2 makhluk hina. 1 cebong, yang kedua codot.
atau kampret. Dulu Indonesia nya dihuni dengan dua kelompok manusia, cebong dan kampret. Sampai hari ini cebong itu masih ada. Ngomong kampret masih ada. Lo pilpres sudah bubar, hidup kau bermusuhan. Allah Karim subhanallah. Tidak ada guna kita hidup bermusuhan. Pikirkan akhirat, pikirkan kubur. Ditanya waman ikhwanuka, siapa saudaramu ketika kita hidup saling bertengkar. Alamat al di hadapan malaikat munkar dan nakir. Karena tidak bisa jawab. Sebuah pertanyaan kan amal kita yang akan menjawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nggak pernah sholat, bingung juga. Waman kiblatuka, mana kiblatmu? Nggak pernah madhab kiblat, bingung juga. Waman iwamuka, siapa pemimpinmu? Jawabnya mestinya Al-Quranul Karim. Sementara kita hidup tidak pernah baca Quran, bakal bingung juga. Sholat enggak, baca Quran enggak, kenal nabinya enggak, bermusuhan dia, udahlah digebukin nanti. Naudzubillahimin. Jadi mari sama-sama kita hidup rukun di masyarakat. Karena manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain.